untuk kita bisa memasukkan atau menginput data ke dalam tabel pada database. Jelas nih perintah dasarnya, nanti kita lihat contoh kasusnya. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya, Pak. Oke. Itu untuk penulisan value-nya kenapa tidak yang field itu tidak pakai petik, Pak? Apa bedanya, Pak? Ya, kalau untuk penulisan field atau nama kolom memang aturannya tidak menggunakan petik atas. Jadi petik atas itu hanya digunakan untuk kita mendeklarasikan nilai yang akan kita simpan ke dalam field yang ada dalam tabel. Emang aturan dari database MySQL-nya seperti itu. Sintak query-nya emang seperti itu. Ya. Jadi khusus untuk nilai saja yang diberikan petik satu. Sementara untuk nama field tidak. Ya, ada lagi? Yang lain gimana? Udah jelas nih perintah dasarnya? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, oke, kita lihat contoh kasusnya ya. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Kita kemarin sudah bikin database pasien yang di dalamnya itu sudah ada 5 tabel ya. Dan saya juga sudah share file database-nya. Ya. Udah coba diimpor nih file database-nya yang saya share minggu lalu. Udah coba diimpor. Arif, udah coba diimpor belum? Sudah. Sudah. Yang lain gimana? Sudah dicoba? Sudah, Pak, buat sendiri. Ya, buat sendiri boleh. Yang penting ya nama tabel, nama field itu sama dengan yang saya share itu ya. Karena nanti berbeda sedikit nama fieldnya. Misalnya nama fieldnya nanti ada pakai huruf besar 1, maka ketika teman-teman nanti mencoba query yang saya share nggak akan jalan. Ya, jadi harus disamakan ya. Kalau misalnya nanti waktu di tes query-nya yang saya bagikan nanti ada kesalahan, maka coba bikin satu database lagi yang menggunakan file yang saya berikan ya database-nya. Nah, jadi itu untuk mengantisipasi ada kesalahan di eksekusi query-nya. Oke ya, saya harapkan yang lain juga sudah melakukan uji coba ya untuk pembuatan database dan juga menguji coba untuk impor file database yang sudah saya berikan ya. Karena pemrograman database ini mata kuliah inti di prodi sistem informasi. Jadi kalau misalnya ada yang nggak serius belajar mata pemrograman ini, mata kuliah ini, ya, maka sangat disayangkan nih ya, kuliah di TI tapi nggak ngerti tentang database. Nah, karena sistem informasi itu kan di dalamnya berisi intinya kan pengolahan database. Jadi harus bisa menguasai mata kuliah ini. Ya. Jangan sampai mata kuliah yang lain yang pelengkap bisa, mata kuliah inti seperti ini udah nggak bisa. Oke, saya ingatkan yang lain yang belum, wajib untuk mencoba membuat database. Ya, kalau ada masalah saat pembuatan database, ya, boleh tanya di grup WA, ya, atau bisa langsung melakukan impor pada database yang saya berikan. Ya,
Oke ya, kita lanjutkan. Kita akan coba menggunakan fungsi insert, fungsi untuk memasukkan data ke dalam salah satu tabel yang sudah kita bikin minggu lalu. Kita coba misalnya untuk tabel dokter ya. Kita coba dulu. Ini kita pakai command user interface ya. Kita buka tabel dokternya. Kemudian kita lihat dulu di sini ada 4 field ya. Ada 4 kolom. Kemudian kita lihat dulu strukturnya, struktur dari kolomnya. Ada ID dokter, ya, ada nama dokter, ada alamat dokter, dan yang terakhir ada jenis kelamin. Ya. Jelas nih ya, nampak di layar, nampaknya jelas ya. Jelas, Pak. Nah, oke. Jadi kita perhatikan di sini ada 4 kolom. Nah, kolom pertama itu ID dokter, tapi dia atributnya itu auto increment ini ya. Artinya kalau auto increment kita tidak perlu masukkan nilai ke dalam kolom ID dokter. Nilainya akan diberikan secara otomatis karena dia sudah kita atur auto increment. Jadi nanti ketika masuk data pertama, nilainya akan dimulai dengan 1, masuk data kedua dia akan jadi 2, ketiga jadi 3, dan seterusnya. Itu maksudnya auto increment ya. Setiap ada penambahan data baru, dia akan ditambah 1 dari nilai terakhir gitu. Dari nilai data terakhirnya. Di auto increment ini khusus untuk tipe data bilangan bulat atau integer ya. Selain dari integer ini nggak bisa dipakai ya. Jadi fungsi auto increment ini hanya untuk tipe data integer ya. Jadi yang akan kita insert datanya, yang akan kita masukkan datanya ke dalam tabel dokter ini hanya untuk kolom nama dokter, alamat dokter, dan jenis kelamin dokter. Hanya 3 ya. Sedangkan kolom ID dokter nanti nilainya akan diberikan otomatis oleh si database MySQL karena kita udah set dia atributnya sebagai auto increment. Ya. Nah, kita coba ya perintahnya. Ini perintah pertama, query model pertama ya. Saya coba dulu menggunakan command prompt ya. Nanti setelah itu saya demokan ke teman-teman menggunakan user interface ya. Ya, kita coba dulu menggunakan command prompt ya. Kita pakai dulu database-nya use pasien. Kemudian kita lihat dulu tabelnya show table ya. Nah, ini sudah ada tabel dokter spesialis, jabatan, dan rekam medik. Ya. Nah, kita akan gunakan perintah model pertama ya.
insert into, kita ketikkan di sini insert into nama tabelnya. Ini nampak nih, nampak ya? Insert into nama tabel berarti kita akan masukkan data ke dalam tabel dokter. Perhatikan ya, tabelnya itu pakai huruf kecil ya, karena di dalam database-nya pakai huruf kecil, jadi kita harus gunakan huruf kecil. Insert into dokter, tabel dokter, kemudian kita deklarasikan nilai yang akan kita simpan itu ya ke dalam tabel dokter itu akan kita simpan di kolom-kolom mana saja ya. Nah, berarti kita cek dulu ya. Describe Nah, kita lihat dulu struktur data dari tabel dokternya dengan perintah describe dokter. Kita lihat di sini ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, dan jenis kelamin dokter. Jadi kita masukkan perintah insert into dokter spasi kolom yang akan kita simpan data ke dalamnya untuk kolom mana saja. Berarti kolom yang pertama nama dokter ya, koma, kemudian alamat dokter, kemudian jenis kelamin dokter seperti ini. Ikuti dengan perintah ya. Perintah values spasi, baru kita menggunakan petik atas ya. Petik atas untuk nilai pertama. Untuk nama dokter misalnya kita masukkan nama dokternya itu ya, Ilhamsyah misal ya. Misal akan kita simpan ke dalam kolom nama dokter. Oke, koma. Kemudian nilai kedua untuk alamatnya, misalnya kita isi alamatnya dengan Banda Aceh. Ya, kemudian yang ketiga untuk kolom jenis kelamin, misal kita isi dengan pria ya. Oke, seperti ini. Nah, ini model salah satu contoh query untuk insert data ya. Insert into nama tabelnya, tabel dokter. Kemudian kolom yang akan kita simpan datanya, nama dokter, alamat dokter, jenis kelamin dokter, kemudian datanya yang pertama Ilhamsyah akan disimpan ke kolom nama dokter, Banda Aceh akan disimpan ke kolom alamat dokter, dan pria akan disimpan ke kolom jenis kelamin dokter. Seperti ini. Diakhiri dengan titik koma. Kita coba ya. Enter. Nah, ini ada kesalahan. 6 kolom Ilhamsyah. Udah benar ya? Apa yang salah nih? Coba petik atasnya kita ganti yang model ini ya. Seperti ini. Insert into doctors. Kita coba ya. Nah, ini rupanya petik atasnya tadi saya pakai yang petik atas yang mereng ya. Rupanya dia minta yang lurus ya. Jadi kan sebelumnya nih petik atasnya petik atas mereng ya. Di atas kan ada dua ya, ada yang mereng, ada yang lurus. Jadi kalau pakai command prompt dia mintanya yang lurus ya. Oke, ini query oke, satu row affected, artinya sudah berhasil ya, query-nya sudah berjalan. Nah, sekarang kita
cek ya apakah datanya sudah masuk ke dalam tabel. Nah, untuk melihat data yang sudah data yang ada pada sebuah tabel ya, pada database MySQL itu kita gunakan perintah select namanya ya. Kita gunakan perintah select. Ini perintah dasarnya itu sebentar ya, saya jelasin dulu perintah dasarnya untuk perintah lihat data ya. Nah tadi insertnya sudah berhasil, tapi kita belum bisa melihat data yang sudah diinsert tadi apakah sudah ada di dalam tabel atau belum. Nah untuk bisa mengetahui data itu sudah ada atau belum, maka kita harus gunakan perintah untuk menampilkan data dari tabel ya. Nah perintahnya itu ya menggunakan perintah select ya, seperti ini ya, select bintang from nama tabel. Nah, jadi perintah select ini perintah untuk menampilkan data ya. Tanda bintang artinya ini nanti kita bahas spesifik ya di fungsi tampil data. Nah ini kan kita bahas sekilas dulu supaya kita bisa melihat apakah data yang sudah kita insert tadi menggunakan query insert sudah ada dalam data belum. Karena perintah select ini, nah ini kita bahas yang paling dasar dulu, satu perintah untuk kita bisa mengetahui apakah sudah ada data dalam tabel dokter yang sudah kita masukkan tadi atau belum ya. Jadi perintahnya kita gunakan perintah select bintang. Ini maksudnya kalau kita pakai tanda bintang berarti dia akan menampilkan semua data ya. Fungsi bintang itu untuk menampilkan semua data. Select bintang from ini maksudnya kita ya ingin menampilkan data dari tabel apa gitu ya. Jadi select bintang from ini kita akan menampilkan semua data dari, nah kita tuliskan nama tabelnya apa. Misal di sini tabelnya pelanggan. Nah berarti pada kasus tadi kita akan menggunakan perintah select bintang from dokter. Nah karena kita akan menampilkan semua data yang ada dalam tabel dokter seperti itu ya. Nanti perintah select ini kita bahas spesifik karena sangat kompleks. Untuk sementara kita gunakan satu perintah ini dulu ya. Select bintang from nama tabelnya. Ya, kita coba ya. Nah, kita coba menggunakan perintah select di sini ya. Nanti kita tuliskan select bintang from nama tabelnya. Tadi kan kita masukkan data ke dalam tabel dokter, berarti di sini nama tabelnya tabel dokter. Karena kita ingin melihat apakah data yang kita masukkan tadi, yaitu data Ilham Syah, alamat Banda Aceh, jenis kelaminnya pria sudah ada atau belum dalam tabel dokter. Ya. Jadi kita gunakan perintah select bintang, select spasi bintang, spasi from, spasi tabel dokter. Ya. Oke, diakhiri dengan titik koma, kemudian kita enter. Nah, coba diperhatikan di sini sudah ada satu data ya dari tabel dokter ya, yaitu ID dokternya 1. Nah, ID dokternya tadi ini kan nggak kita isi ya, karena dia sudah kita atur auto increment, maka nilainya akan otomatis diberikan oleh si database MySQL. Nah, untuk kolom nama Ilham Syah, datanya alamat Banda Aceh, kemudian jenis kelamin pria. Ya. Artinya perintah tadi sudah berhasil ditandai dengan sudah ada data dalam tabel dokter. Nah, kita coba lagi masukkan data kedua ya. Misal data kedua ini saya isi dengan ini ya. Misalnya
ya, namanya Fitri misalnya, kemudian alamatnya Aceh Besar, kemudian untuk jenis kelamin wanita. Nah, ini untuk data kedua ya. Kita cuma ubah nilai yang ada dalam setelah keyword values. Nama Fitri, alamat Aceh Besar, jenis kelaminnya wanita. Oke, kita enter lagi. Nah, ini sudah query oke. Berarti perintahnya sudah jalan ya. Sekarang coba kita select lagi dari tabel dokternya, select bintang from dokter, enter. Oh, teman-teman perhatikan di sini sudah ada data kedua ya. Data kedua namanya Fitri, alamatnya Aceh Besar, jenis kelaminnya wanita. Kemudian untuk ID dokter tadi 1, sekarang sudah berubah menjadi 2. Nah, itu fungsi auto incrementnya. Jadi ketika masuk data ketiga nanti ID dokternya langsung diberikan nilai 3 dan seterusnya. Ya. Sampai di sini jelas ya? Oke, itu cara menggunakan command prompt. Artinya kita ketik perintahnya melalui command prompt. Ya. Nah, kita akan coba cara menggunakan tampilan user interface ya. Kita akan menggunakan user interface ya, pakai user interface yang di PHP MyAdmin-nya. Ini saya stop dulu. Nah, kita balik ke sini, kita akan coba cara insert data menggunakan user interface. Kita buka di database pasien, kita klik di tabel dokter sini. Nah, ini kalau user interface tinggal kita pilih di nama tabelnya, langsung muncul data yang ada dalam tabel itu, kalau dalam tabel itu sudah ada datanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika kita klik tabel dokter, maka di user interface ini langsung dia jalankan perintah select bintang from dokter ini ya. Jadi nggak perlu kita ketik lagi. Ketika kita udah klik di nama tabelnya, misalnya saya back ke database, ini kan ada 4 nih, ada 5 tabelnya. Ini saya klik di tabel dokter, dia akan otomatis menjalankan perintah select bintang from dokter. Nah, coba ya, saya pilih. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan nih. Ini kan otomatis dieksekusi sama dia. Nah, artinya ketika kita klik tabel user interface, dia juga menjalankan perintah select bintang from dokter. Hanya saja kita tidak lagi mengetikkan perintah itu karena sudah menggunakan user interface, kita tinggal klik aja di nama tabelnya. Nah, itu perbedaan. Kalau command prompt tadi kita harus ketik dulu perintahnya, kemudian kita eksekusi baru tampil datanya. Nah, kalau ini tidak perlu lagi karena sudah menggunakan user interface. Ya, oke. Nah, untuk fungsi insert kita bisa menggunakan menu insert. Jadi kita klik dulu di nama tabelnya, kemudian di sini ada menu insert. Ya. Ada menu insert, kita pilih di menu insert ini. Nah, kemudian di dalam menu insert ini ya, sudah disediakan form inputan untuk masing-masing fieldnya. Ini karena di sini kita ada 4 fieldnya, ID dokter, nama dokter, dan jenis kelamin dokter, maka di sini disediakan 4 inputan. Ya. Nah, untuk ID dokter kita nggak perlu isi nilainya karena sudah auto increment. Ya, kita coba isi untuk kolom nama dokternya. Ya, misalnya kita isi dengan nama yang ketiga ya, namanya Heru misalnya. Ya. Kemudian alamatnya misalnya Darussalam misalnya. Kemudian untuk jenis kelamin misalnya pria. Ini ya, kita break dulu sebentar karena mau tayang iklan ya. Kita lanjutkan setelah iklan yang berikut ini.
Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now. Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon
di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Masuk di cara untuk memasukkan data, cara untuk insert data ke dalam tabel menggunakan user interface ya. Kita sudah coba ini untuk kolom nama kita isi Heru, kemudian kolom alamat kita isi dengan Darussalam, selanjutnya kolom pria kita isi, kolom jenis kelamin kita isi dengan pria. Nah setelah kita isi, ya ini kalau kita scroll ke bawah, MySQL sediakan itu formnya untuk 2 inputan data ya. Yang di bawah ada kolom lagi ya sediakan, jadi kita bisa menginput dalam satu form itu untuk 2 data. Tapi kita coba yang satu aja dulu ya. Yang di atas. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada tombol untuk Go sebelah kanan. Ya. Ada tombol Go. Nah, kita tinggal pilih tombol ini. Ya, jadi kalau misalnya di user interface ya kita tinggal klik aja, klik tombol ini, isi data ke kolom ini dengan pilih tombol Go. Ya, kita coba ya, tombol Go. Ya. Nah, coba diperhatikan ketika kita pilih tombol ini, MySQL itu dia akan menjalankan perintah ini, insert into dokter. Ya, kemudian kolom ID dokter, nama dokter, alamat dokter, jenis kelamin. Nah, kolom ID-nya itu 0 ya. Ini nggak ada nilainya ya. Nilainya akan diberikan otomatis ya. Kemudian Heru Darussalam pria, ini persis query-nya ini seperti yang kita ketikkan tadi pada command prompt. Ya. Hanya saja di sini kita gunakan user interface, kita tinggal isi datanya. Ketika kita klik tombol Go, maka user interface ini akan mengenerate ya, akan mengenerate perintah seperti yang kita tuliskan tadi di command prompt. Ya. Makanya kalau user interface itu sebenarnya memudahkan ya, memudahkan dalam hal kita tidak perlu lagi mengetikkan perintah ya, perintahnya satu-satu, dia akan dibikin otomatis oleh si user interface ya. Nah, ini sudah jalan perintahnya ya. Di sini ada tampilan one row insert ya. Jadi sudah berhasil ditambahkan satu data baru ya. Nah, kita coba untuk lihat datanya. Kalau di command prompt kita pakai perintah select bintang from dokter. Kalau di sini kita tinggal klik aja di tabel dokter di sini. Ya. Klik di tabel dokter. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah ada data ketiga, yaitu si Heru. Yaitu kalau menggunakan user interface. Paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Saya Pak. Ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Ya, Pak. Nah, gimana? Itu mikrofonnya di-unmute dulu. Ini kan untuk menyimpan file berbentuk teks saja, Pak. Hmm. Kalau dia berbentuk misalnya foto gitu, apa dia memerlukan tabel juga, Pak? Ya, untuk yang tipe dokumen seperti foto, ya, video dan data-data lainnya, itu nanti dia ada tipe data khusus, ya, untuk menyimpan data file. Nanti kita bahas di pertemuan lanjutan ya. Ya, hanya saja untuk penyimpanan data dokumen atau file, ya, yang saya ketahui ya, secara umum jarang disimpan langsung ke dalam database MySQL, ya, karena penyimpanan file yang langsung ke database itu akan berimplikasi pada besarnya ukuran database-nya, ya, besarnya ukuran database. Kita cek dulu ya. Ini misalnya database pasien. Kalau saya ekspor datanya, database-nya, ya, ini sudah. Coba saya cek dulu ya ukurannya berapa. Ukurannya hanya 5 kbps. Jadi file database pasien yang di dalamnya itu ada 5 tabel. Kemudian di dalam tabel dokter itu ada 3 record. Ya, ketika kita ekspor datanya hanya sekitar 5 kbps, KB ya. Sorry, kbps. 5 KB kilobit ya. 5 kilobyte. Itu karena datanya cuma berupa teks, tapi ketika kita menyimpan, contohnya kita simpannya satu foto misalnya, ya ukurannya, ya kalau foto-foto sekarang kan ukuran besar ya, sekitar 4 atau 5 Mbps, maka nanti ketika kita ekspor datanya akan menjadi 5 MB itu kalau satu foto. Bayangin kalau fotonya itu bisa sampai ratusan gitu, maka size dari database-nya akan sangat besar. Ya. Tapi di dalam database MySQL dia sediakan fitur untuk kita bisa menyimpan data berupa file atau dokumen. Ya. Nah, jadi yang saya ketahui kebanyakan file atau dokumen itu disimpan tidak di database, ya. Tapi disimpan biasanya bisa di sebuah server atau di sebuah directory khusus. Hanya saja nanti di dalam database yang disimpan itu adalah informasi filenya, ya, adalah informasi filenya atau metadata filenya. Bisa kita punya foto yang akan disimpan nanti nama file fotonya apa gitu. Misalnya nama file fotonya image1.jpg. Nah, contoh lagi yang akan disimpan itu metadata filenya, misalnya selain nama foto, ukuran file fotonya berapa, ya, dimensi file fotonya berapa, misalnya. Kemudian data-data lainnya, data file fotonya itu di create kapan misalnya. Itu metadata ya, itu namanya metadata. Nama file, ukurannya, ya, kapan file itu dibuat, ya, kalau video, durasi videonya berapa lama gitu, ukuran videonya berapa besar. Nah, itu namanya metadata. Jadi metadata itu disimpan ke dalam database. Adapun fotonya atau file videonya atau file dokumen lainnya itu, ya, disimpan di directory khusus, directory lain gitu, atau disimpan di sebuah server yang nanti ketika diakses akan diberikan alamat ke lokasi fisiknya di mana, ya. Jadi bisa disimpan di database, bisa juga yang disimpan hanya metadatanya. Yang saya ketahui kebanyakan penggunaannya itu hanya untuk menyimpan metadatanya saja. Adapun filenya ditempatkan di directory khusus, ya. Seperti itu. Tapi nanti kita akan coba ya di pertemuan lanjutan kita akan coba menyimpan data dokumen ke dalam database MySQL. Ya, tapi kalau untuk sekarang kita nggak bahas dulu itu karena itu materi lanjutannya nanti ya. Oke, ada lagi?
Yang lainnya gimana? Nah, yang lainnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, sedikit mungkin dari tanda petik value sama insert itu kan beda Pak. Gimana? Yang tanda petiknya Pak. Kalau yang di value itu tanda petik yang lurus. Kalau yang sebelumnya Ya, kan betul. Ya, saya mana juga lupa saya jelasin tadi. Nah, jadi kalau kita gunakan PHP admin seperti ini, user interface ya. Di user interface ini kita bisa entry data menggunakan menu insert. Ya. Bisa juga kita melakukan entry data dengan mengetikkan perintahnya. Kalau kita ketikkan perintah, berarti kita masukkan di sini, di SQL-nya. Nah, ini sama persis seperti kita ketikkan di command prompt. Hanya saja di user interface ini dia sediakan menu untuk kita bisa mengisi perintah ya query-nya langsung seperti kita masukkan di command prompt ya. Nah, pada PHP admin ini untuk petiknya kita harus menggunakan petik atas yang mereng ya, bukan yang lurus. Nah, saya nggak tahu kenapa, karena memang di user interface PHP adminnya seperti itu ya. Nah, mungkin ketika nanti dia simpan ke database MySQL, dia akan rubah menjadi petik lurus seperti yang kita pakai di command prompt tadi ya. Nah, jadi memang ada perbedaan ini. Kalau di perintahnya kita ketikkan langsung di PHP admin di user interface-nya, maka kita gunakan petik atas mereng. Tapi kalau kita gunakan command prompt seperti yang saya demokan tadi, menggunakan CMD di Windows misalnya, maka kita gunakan petik lurus, petik atas lurus. Nanti dicoba aja. Kalau misalnya query-nya sudah benar, ya tapi masih nggak mau jalan, diubah petik atasnya. Misalnya yang pakainya mereng, jadikan petik atas lurus gitu. Misalnya di situ aja masalahnya. Ya, antara dua itu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nah, jadi untuk next-nya kita nggak pakai lagi command prompt ya. Kita nggak pakai command prompt bawaan Windows. Kita langsung pakai user interface di bagian SQL di sini. Ini untuk menggantikan command prompt. Kita langsung ketikkan query-nya di sini. Jadi nanti kita gunakan petik atasnya yang mereng ya, untuk seragam semua gitu ya. Jadi supaya tidak lagi ada kesalahan nanti, ini kok harus lurus gitu, kok harus mereng gitu. Jadi kita pakai user interface ya. Nanti untuk mode command prompt-nya kita gunakan menu SQL. Untuk user interface-nya kita gunakan menu insert ya, dan menu-menu lainnya gitu, ya. Jadi di PHP admin ini kita bisa menggunakan mode command prompt dengan kita ketikkan semua perintahnya ya satu persatu. Bisa juga kita menggunakan fungsi-fungsi yang sudah diberikan user interface-nya ya. Jadi kita nggak pakai lagi yang command prompt ya. Berarti kita pakai untuk petik atasnya itu semuanya kita pakai yang petik atas mereng ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Udah jelas nih? Jadi kita udah bahas fungsi insert sekaligus fungsi untuk menampilkan data ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas fungsi update dan juga fungsi delete ya. Kita akan banyak
membahas nanti di fungsi untuk menampilkan data. Karena di fungsi untuk menampilkan data ini ada banyak logika-logika pemrograman yang harus kita bahas. Ya. Kalau fungsi insert, kemudian update, tidak seberapa banyak yang harus kita pelajari ya. Kalau untuk fungsi delete, itu juga ada tambahan fungsi-fungsi lain yang juga kita akan bahas detail. Ya, saya rasa itu ya untuk pertemuan hari ini, karena akan masuk sesi e-learning berikutnya. Materi kita pada sampai di sini. Untuk database-nya ini saya ekspor, kemudian nanti saya kirimkan lagi ke grup ya, supaya teman-teman bisa mencoba. Karena di dalam file ekspor ini sudah ada query-nya. Query untuk insert tadi sudah ada, query untuk delete sudah ada. Nanti tinggal dilihat aja. Ketika sudah diimpor nanti akan kelihatan query-nya. Tinggal dilihat, cek lebih detail ya. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Ya, saya harapkan minggu depan teman-teman sudah mencoba membuat database ya, menggunakan fungsi import file yang saya berikan, kemudian juga menggunakan perintah insert dan juga perintah select yang tadi kita bahas ya. Minggu depan saya akan cross check satu-satu ya, ini tidak ada yang belum mencoba ya. Tujuan hari ini, terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan, yang pasti juga sudah disajikan, bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita